yang paling urgent adalah menetapkan biaya tak terduga, sebesar berapa keperluan kira-kira untuk melakukan pengerukan di dua sungai, yaitu Sungai Tuelei dan Sungai Lemba. Kenapa? Karena sudah mengalami pendangkalan. Pengerukan yang kami maksud adalah tidak hanya sekedar mengangkat sedimen tanah, tetapi kemudian juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada, terutama di Sungai Lemba. Sungai Lemba ini di atas sungai sudah ada dapurnya orang, ya, sehingga ini memang pemerintah harus ambil langkah tegas. Karena kenapa? Kalau menurut saya dapur ini bukan permanen. Ya, masyarakat ya yang di situ karena tidak lama-lama akhirnya tambah lebar begitu. Oke. Tetapi ya. Oke, baik. Ya, mungkin demikian sedikit gambaran dari Pak Faisal Lahaja, anggota DPRD Sulawesi Tengah. Saya ke Pak Aristo Kristiadi selaku Kasih Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Balai Wilayah Sungai Tiga Palu. Nah, sebenarnya selama ini bagaimana Pak terkait upaya Balai untuk penanganan sungai-sungai di Kabupaten Toli-Toli? Seperti digambarkan oleh Pak Faisal tadi, dua alur sungai yang ada di Toli-Toli yaitu Sungai Tuelei dan Sungai Lemba ini memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan segera untuk mendapat penanganan. Nah, bagaimana Balai melihat atau menyikapi apa yang menjadi harapan dari masyarakat Toli-Toli ini? Silakan Pak Aristo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara sungai, kami dibatasi oleh kewenangan, Bapak Ibu sekalian, para pendengar RRI Toli-Toli. Jadi sebenarnya untuk Kabupaten Toli-Toli ini termasuk dalam wilayah sungai kewenangan provinsi. Jadi yang memiliki kewenangan untuk penanganan dan pengelolaannya adalah teman-teman di Dinas CKSDA Provinsi. Itu kalau kita berbicara sesuai dengan aturan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami selaku pemerintah pusat, dalam hal ini BW Sulawesi 3, panjangan dari Kementerian PUPR, ini juga bisa masuk ke dalam kewenangan provinsi ketika ada permintaan atau usulan dari teman-teman dari daerah. Nah, seperti halnya yang sempat kita coba masuk adalah di Sungai Tuelei. Jadi kalau tidak salah tahun 2016 juga sempat terjadi banjir besar juga di Tuelei, sehingga kami mendapat permohonan untuk menangani Sungai Tuelei. Kemudian tahun 2017 kami sudah melaksanakan kajian terkait dengan Sungai Tuelei. Akan tetapi memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Faisal, permasalahan sosial ini tinggi. Tentu saja kami tidak bisa serta-merta langsung masuk ke penanganan Sungai Tuelei karena ada sosial yang perlu kita kendalikan juga. Banyak sekali pemukiman-pemukiman yang ada di sekitar sempadan sungai. Nah, ketika kita bicara sempadan sungai itu kalau sesuai dengan Permen PUPR itu untuk ketinggian sungai kurang dari 3 meter dan di dalam perkotaan itu minimal adalah 10 meter untuk sungai tidak bertanggul. Nah, ini yang perlu kita duduk bersama sebenarnya. Dan kemarin kalau tidak salah dari teman-teman CKSDA juga sebenarnya seingat saya tahun 2018 sudah pernah melaksanakan kajian terkait dengan sempadan dan juga larapnya, sehingga saya kurang tahu kemarin kebutuhan pembebasan lahannya seperti apa. Akan tetapi kami sebenarnya dalam posisi menunggu kapan teman-teman dari daerah melaksanakan pembebasan di Sungai Tuelei sehingga kami bisa masuk untuk penanganan konstruksinya. Yeah. Tetapi kalau untuk yang kejadian kemarin ini yang banjir di Sungai Lembe, ini memang kami belum pernah melaksanakan kajian di sungai tersebut. Nah, akan tetapi sebenarnya kalau untuk kegiatan-kegiatan banjir yang memerlukan penanganan cepat, di kami sebenarnya juga ada kegiatan tanggap darurat bencana yang
perlu verifikasi dari teman-teman dari Jakarta juga. Oke, baik Pak Aristo, kemarin berdasarkan konfirmasi kami dengan Pak Wakil Bupati saat meninjau lokasi banjir, katanya dijanjikan tahun depan sudah akan ada penganggaran. Apakah betul ini Pak? Penganggarannya sebenarnya sudah kita usulkan, tapi salah satu kriteria untuk anggaran itu bisa lolos adalah ketika permasalahan lahan itu sudah bebas. Nah, ini kami sampai dengan saat ini belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan pembebasan lahan tersebut. Itu, Oke, Pak. baik. Ya, baik Pak. Sebelum kita lanjut, kita coba menyapa dulu Pak Bupati Toli-Toli yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Bupati Amran. Halo Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Amran. Baik, Pak Bupati masih terkendala dengan komunikasi. Saya ke Pak Fajar Suko Suhada selaku Kadis PU. Mungkin juga bisa memberi gambaran sebelum saya ke Ibu Debi dan Pak Selamat. Selamat pagi Pak Fajar. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi hari ini kita berbincang membahas terkait masalah banjir. Diharapkan lewat diskusi ini ada hal konkret yang bisa segera dilaksanakan di lapangan untuk menjawab keresahan masyarakat. Bagaimana sebenarnya langkah dari pemerintah daerah lewat Dinas PU? Karena seperti tadi digambarkan oleh Pak Aristo, Balai juga siap untuk mengucurkan anggaran, tapi hingga saat ini juga terkait pembebasan lahan di bantaran Sungai Tuile belum ada kejelasan. Silakan Pak Fajar, bagaimana Bapak menjawab hal ini? Silakan. Ya, terima kasih kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, ya, RRI Toli-Toli dan para narasumber yang sudah tergabung dalam program ini. Jadi terkait dengan masalah pembebasan lahannya, ya kalau untuk Sungai Tuile sendiri itu sudah sementara berproses. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa di tahun anggaran 2021 ini itu sudah dilakukan kajian oleh tim appraisal, ya, yang nantinya akan mendata untuk seluruh kapling-kapling tanah, ya, persil tanah dari masyarakat yang nanti akan dibebaskan oleh pemerintah. Ya, baik itu pemerintah Kabupaten Toli-Toli maupun kalau kita kolaborasikan bisa jadi juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah keseluruhan daripada persil yang ada, ini kapling yang ada ini sekitar 340-an ya. Mulai dari jembatan Sungai Tuile, Pembolayan, sampai mengarah ke hilir, sampai di Muara. Nah, tentunya ini merupakan proses yang cukup panjang ya, terkait dengan masalah pembebasan ini, yang utamanya terhadap ketersediaan pembiayaan dari APBD Kabupaten Toli-Toli sendiri. Ya, oke. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ya, saya coba kembali menyapa Pak Bupati, Pak Amran. Selamat pagi Pak Amran. Iya Pak, ya. Ya, baik. Baik Pak Bupati, kemarin masyarakat Bapak kebanjiran dan ini tentunya lewat dialog hari ini diharapkan ada hal yang bisa segera dilaksanakan. Nah, menjadi persoalan kalau kemudian warga di bantaran sungai tidak dipindahkan karena bagaimanapun Putus ini suara Pak. Ya, halo Pak Bupati. Iya Pak. Ya, baik Pak. Tadi juga kita sudah berbincang dengan Pak Faisal dan Pak Aristo bahwa salah satu kendala yang dihadapi untuk melakukan penanganan di alur sungai ini adalah bagaimana keberanian Pemda untuk bisa merelokasi warga yang berada di bantaran sungai. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Pak, supaya normalisasi bisa segera dilaksanakan? Ya. Halo. Ya, silakan Pak Bupati. Tunggu dulu, ini tidak kedengaran ini, putus-putus. Putus-putus. Oke, terkait banjir yang terjadi kemarin, apa yang bisa Bapak sampaikan dulu kepada masyarakat upaya penanganannya, Pak? Ya. Jadi ini banjir yang kemarin tanggal 15 ini, saya anggap ini adalah musibah. Musibah bagi kita semua. Ini dan juga ini adalah ujian bagi kita, masyarakat Kabupaten Toli-Toli dengan banjir kemarin. Bahwa kalau memang ini kemarin, ini banjir ini di Lembang, itu memang ada longsor di atas, Pak. Ada longsor, dan memang ini masyarakat, dia punya saluran itu memang
sudah kecil. Jadi memang ada pengerukan. Ya. Halo? Ya, lanjut Pak Bupati. Ya, jadi tentu dengan banjirnya ini insya Allah, karena kami di hari ini masih di Palu, saya sudah berhubungi dengan Togok, dengan Cikate kemarin, sama saya dengan KPU, PU, Pak Jar, untuk mendatangi insya Allah tahun depan itu sudah dianggarkan. Cuman kita ini tidak putus dari situ, kita tetap bagaimana bekerja. Saya sudah sampaikan kemarin untuk punya perhatian di lokasi. Oke, baik. Ya, sebelum saya kembali lanjut ke Pak Bupati, saya ke Pak Selamat Budi Santoso selaku Widya Suara Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Pak Selamat, seperti digambarkan oleh Pak Faisal dan juga Pak Aristo bahwa sungai-sungai di Kabupaten Toli-Toli ini memang sudah mengalami sedimentasi yang cukup parah. Tapi untuk melakukan pengerjaannya adalah seperti tadi itu masalah sosial karena di kanan kiri sungai merupakan bangunan masyarakat. Nah, selaku ahli di bidang ini, bagaimana kira-kira pemerintah bisa melaksanakan pekerjaan dengan kondisi yang ada, Pak Selamat? Ya, halo Pak Selamat. Ya, suaranya Pak Selamat belum kami dengar. Mic-nya Pak Selamat buka. Halo? Ya, silakan Pak. Sudah ya? Sudah ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan masalah-masalah banjir dan bagaimana penanganannya. Kalau di Toli-Toli itu tampaknya betul ya, tadi banjirnya ada masalah sedimentasi. Jadi kita bisa tanya kepada penduduk-penduduk yang sudah sepuh ya, dulu sungainya seberapa ya? Kalau lihat dari tampang yang tampak sekarang memang itu sedimentasi dan di muara juga ada sedimen. Ya. Cuma sekarang terkendala pembebasan lahan. Jadi masalah air, masalah pangan, masalah energi, masalah keamanan itu masalah-masalah besar, Pak. Jadi kalau tadi disebutkan ada kewenangan dan ada tanggung jawab, ya. Tanggung jawabnya itu sekarang harus jadi tanggung jawab bersama. Maksudnya gimana? Ya, banjir ini produk das, ya. Produk das dan semua kegiatan di situ. Jadi masyarakat pemilik kepentingan, pengembang, swasta, ya, harus dibangkitkan peran dan tanggung jawabnya untuk menangani banjir ini. Pemerintah sudah sesuai kewenangannya, pusat maupun daerah akan melaksanakan sesuai kewenangannya. Tapi penyebab banjir itu tidak cukup hanya pekerjaan-pekerjaan struktural, ya, fisik. Jadi misalnya ada pekerjaan yang flood forecasting. Jadi kalau saya lihat banjirnya kan kayaknya berulang di musim-musim ini ya Pak ya. Penghujan Pak. Juni, September sampai September. Jadi banjir itu ada good news-nya sebetulnya. Jadi bad news-nya itu kerugiannya besar. Tapi good news-nya kejadiannya itu ya di situ-situ saja bulan-bulan itu. Kalau ini seasonal ya, musiman. Kayaknya kita musiman deh ini. Jadi di musim-musim itu saja, bulan-bulan itu saja. Tempatnya ya di itu saja, tempat situ saja. Nah ini harus kita eksplor. Bagaimana mengurangi, jadi bisa mengurangi, menghindari, dan mengelola. Hal-hal yang bisa dikurangi misalnya, bolehlah banjir, ya. Tapi saya sudah diberitahu sebelumnya, ya. Hati-hati bulan ini bulan basah, mungkin BMKG. Kemudian ada lagi 3 hari ini hujannya akan deras, ya. Kita sudah siap-siap. Ini sebelum pekerjaan-pekerjaan struktural tadi dilakukan. Yeah. Itu kan bisa berkurang, Pak. Kemudian dihindari ya, misalnya izin-izin yang di tempat baru yang rendah itu dihindari, tata ruang diatur, dihindari supaya tidak jadi kerugian besar. Yang terakhir yang kalau memang sudah nggak bisa lagi, ya sudah terjadi ya harus dikelola. Dikelola ini biasanya menjadi tugas tanggap darurat ini Pak, BPBD, BNPB,
semua masyarakat menghadapi, sudah nggak bisa lagi terjadi ini ya, kita siap-siap ada dapur umum, ada kegiatan mengatur lalu lintas, mengatur macam-macam pada saat terjadi banjir yang sudah disiapkan kira-kira sebelum atau seminggu atau sebelum banjir. Oke. Ya, baik. Saya ke Ibu Baby. Ibu Baby selaku ahli perencana wilayah kota atau Serikandi Sungai Sulawesi. Sedikit gambaran Bu bahwa memang kawasan kota Toli-Toli ini kalau air pasang tinggi, ini air laut sampai ke tengah kota, Bu. Nah, kira-kira dengan kondisi yang ada, kira-kira selaku ahli perencana wilayah kota, apa yang bisa menjadi masukan Ibu bagi pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli mengatasi kondisi banjir yang kerap terjadi, selain karena faktor sungai yang memang sudah menyempit dan dangkal, Ibu Baby. Baik. Terima kasih sebelumnya, salam saya untuk Pak Bupati dan narasumber lainnya. Memang bicara tentang masalah banjir ini bukan hanya terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah atau Toli-Toli. Banyak daerah juga terjadi banjir. Nah, kalau dalam kajian kami sebagai seorang akademisi, sebenarnya ada beberapa persoalan besar. Kalau sejak tadi kita membahas masalah banjir dari sisi infrastruktur. Nah, kalau kami mungkin lebih melihat ada beberapa poin masalah banjir. Pertama, adanya perubahan peruntukan dalam setiap lahan. Sehingga air yang harusnya atau daerah yang harusnya menjadi daerah resapan tidak ada lagi. Akhirnya air itu mencari tempat. Nah, tempat di mana? Pasti tempat yang lebih rendah. Kalau posisi Kota Palu yang dikatakan tadi, kalau ada air dia masuk ke kota, ada kemungkinan wilayah Palu ini seperti daerah Kota Gorontalo, wilayahnya seperti Cawan. Ya, jadi kalau ada Toli-Toli. Jadi kalau misalnya ada banjir sedikit saja atau hujan dalam 1-2 menit saja misalnya bisa terjadi genangan banjir. Itu pertama. Yang kedua, kami melihat adanya sikap masyarakat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat, dan juga tentu saja harus dilibatkan stakeholder lain yang ada di wilayah sebuah perkotaan. Jadi bisa saja pemerintah menggandeng pihak swasta atau pihak-pihak yang punya kepentingan dalam wilayah yang dia datangin. Yang ketiga, harus dilakukan kampanye untuk hidup sehat. Dan saya kebetulan di Indonesia sebenarnya ada namanya Serikandi Sungai Indonesia. Kalau untuk saya di wilayah Sulawesi. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Serikandi Sungai Indonesia mungkin Pak Bupati bisa melakukan lewat di kabupaten kota di seluruh provinsi itu ada namanya Forum Kabupaten Kota Sehat. Sebenarnya itu bisa dilibatkan karena forum itu adalah pure dimiliki oleh masyarakat. Mungkin itu harus solusinya mungkin Pak Bupati, karena kalau saya melihat sejarah kejadian di Toli-Toli ini kan banjir terjadi, saya tidak tahu sebelumnya itu di tahun 2013, 2016, 2017, kemudian saat ini. Artinya sebenarnya banjir itu seperti kata tadi Pak Slamet, sudah punya waktu-waktu tertentu. Maka apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah pertama memperkuat masyarakat. Nah, kalau kegiatan yang dilakukan oleh Serikandi Sungai selama ini memang hal kecil. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah melalui edukasi, kampanye, pelatihan, dan pendampingan terkait pengelolaan sampah dari mulai kecil, dari pasar, misalnya dari dapur, dari sumur, agar sampah tidak langsung masuk ke sungai, sehingga tercipta sungai yang cantik, bersih, dan indah. Nah, mungkin ini menjadi satu yang penting, Pak, karena kita melihat banjir di mana-mana, kebanyakan juga mulai dari sampah. Mungkin mulai digerakkan, Pak, di dalam kegiatan-kegiatan kantor atau masyarakat, penggunaan sampah plastik sekali pakai atau penggunaan plastik sekali pakai. Jadi, kalau saya mungkin lebih dari bagaimana mengedukasi masyarakat itu, Pak. Ya, baik. Baik, saya ke Pak Bupati Pak Amran. Ada masukan dari Ibu Baby terkait daerah resapan yang kurang. Kemudian ada banyaknya penimbunan dan rumah yang dibangun di bantaran sungai. Nah, kalau pemerintah mau melakukan normalisasi, pastinya berbenturan dengan masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah daerah mau mengambil resiko itu, Pak, untuk menyelamatkan kota kita dari banjir ini? Ya, halo Pak Amran. Iya Pak. Ya, jadi silakan, sekarang kita ini Pak sudah kita anggarkan untuk tahun depan. Semua yang bisa menyebabkan banjir ini kita sudah anggarkan untuk tahun depan. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, kita sudah anggarkan untuk tahun depan. Kemudian yang hari ini yang kena bencana kita sudah laporkan supaya karena ini masih penanganan bencana.
untuk penanganan bencana untuk mengantisipasi jangan sampai ini air akan meluap lagi. Makanya itu yang bisa kita lakukan untuk sementara, Pak. Tapi untuk penanganan secara jangka panjang, Pak, bagaimana Pak Bupati? Ya sudah kita anggarkan untuk tahun depan, Pak. Itu anggaran untuk apa semua Pak Bupati? Ya, Anggarannya untuk fokus kemana semua Pak Bupati terkait masalah banjir ini? di Solei itu sudah ada pembebasan lokasi karena itu akan dikerja oleh kepala sungai. Jadi yang tanggung itu adalah pemerintah daerah untuk pembebasan lokasinya itu sudah kita siapkan anggarannya. Kemudian yang untuk hari ini yang di Lemba yang kemarin kena musibah itu bencana itu sudah dianggarkan juga untuk tahun depan, baik provinsi maupun daerah. Yang mana kita harus tangani daerah, yang mana ditangani oleh provinsi. Kemudian hari ini kita sudah mau untuk mendatang untuk penanganan bencananya ini, kita sudah perintahkan itu untuk dikerja. Ya, mungkin satu lagi sebelum ke Pak narasumber lain. Tadi dari Balai Sungai mengatakan bahwa salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah rumah warga yang berada di atas sungai, bahkan di bantaran sungai. Ini harus clear untuk pekerjaannya. Nah, bagaimana Pak Bupati upaya untuk menertibkan sehingga bisa dilakukan pekerjaannya untuk normalisasi ini Pak Bupati? Maaf ini Pak, ada suara nih. Nggak bilang ini. Ya, terkait bangunan-bangunan yang berada di bantaran sungai, bagaimana pemerintah daerah menyikapi itu Pak untuk pekerjaan normalisasi sungai utamanya Lemba Pak? Yang di daerah mana? Di daerah Lemba Pak, di Lemba. Ini kan belum kita tinjau ini Pak, seperti apa nanti untuk penanganannya. Yang jelas kita sebagai pemerintah daerah pasti punya perhatian seperti apa yang kita lakukan untuk jangan sampai akan ada terjadi lagi. Karena kadang ketika kita mau untuk mengantisipasi, itu ada hal-hal risiko atau apa atau ganti rugi. Makanya saya harus turun dulu melihat. Oke, baik. Ya, silakan Pak Faisal Lahaja selaku anggota DPR. Tentunya suara Bapak mewakili masyarakat. Apa yang bisa menjadi hal terkait apa yang disampaikan Pak Bupati tadi? Ya, terima kasih. Sekali lagi salam untuk semua narasumber yang hadir, Pak Bupati. Assalamualaikum. Pertama, sekali lagi untuk apa yang disampaikan oleh BWS tadi, ini jadi alasan klise sebenarnya tentang tumpang tindih kewenangan. Ya, jadi dari dulu sebenarnya wilayah Tuelei itu Balai Wilayah Sungai sudah menjelaskan apabila bisa menurunkan anggaran dengan catatan sudah selesai pembebasan lahan. Nah, ini agak susah diselesaikan, agak susah karena seperti yang Pak Bupati sampaikan tadi, banyaknya masalah-masalah yang akan timbul ketika itu diselesaikan. Nah, saya hanya fokus kepada satu saran. Jadi ada dua saran yang saya tadi tertarik dengan Pak Budi Santoso, menyampaikan bahwa kejadian-kejadian ini sebenarnya ada good news-nya, ada berita baik tentang bahwa selalu banjir ini akan ketahuan. Ketahuannya itu ketika sudah musim penghujan. Mungkin saran konkret saya adalah langkah awal itu adalah membuat early warning system. Jadi sehingga kemudian ketahuan bahwa 3 hari ke depan itu akan hujan, sehingga masyarakat bisa prepare, bisa bersiap-siap. Itu jadi poin dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang saya dengar dari Pak Budi Santoso. Poin berikut adalah kalau kita berharap anggaran kabupaten dan anggaran provinsi Sulawesi Tengah, tentunya langkah ini akan sulit untuk langkah komprehensif. Walaupun kita apresiasi Pak Bupati sudah menyampaikan ada anggaran yang ditetapkan untuk di tahun depan, tetapi karena masalah ini sudah sangat besar dan membutuhkan biaya yang sangat besar, kami menyarankan untuk melakukan lobby-lobby anggaran ke APBN. Ada satu jalan sebenarnya yang sudah pernah kita coba, Pak Bupati sendiri yang mencoba itu dengan Pak Fajar Sukosohada, itu waktu kejadian di banjir di Jalan
jalan poros. Itu Ya. melakukan komunikasi langsung ke provinsi lewat BPBD dan akan melakukan komunikasi ke APBN lewat BNPB. Nah, inilah sumber anggaran yang paling siap, sumber anggaran yang paling ready. Ada namanya BTT, biaya tak terduga. Kemarin BPBD itu dapat kemudian bisa action langsung di Kabupaten Toli-Toli karena punya ketersediaan atau ada mekanismenya diatur, yaitu biaya tak terduga. Nah, sekali lagi saya memberikan masukan konkret. Yang paling penting adalah segera secepatnya melakukan komunikasi ke BNPB, karena sekali lagi di sana pasti ada ready untuk biaya tak terduga, sehingga tetapi dengan syarat, yaitu Pak Fajar itu sudah tahu persyaratannya karena kemarin sudah sama-sama dengan kita, yaitu Bupati Toli-Toli menetapkan Kabupaten Toli-Toli sebagai darurat banjir, sehingga syarat-syarat administrasi itu kemudian bisa terpenuhi dan kemudian bisa langsung ke BNPB. Nah, BNPB itu bisa langsung cepat penanganannya karena Kabupaten Toli-Toli masalah 2 sungai itu betul-betul sudah urgent. Saya mau teruskan pembicaraan saya pertama tadi bahwa di Sungai Lemba itu memang bukan hanya sudah menyempit, sekali lagi di atas sungai itu sudah ada rumah-rumah orang. Nah, memang ini perlu tindakan tegas. Tindakan tegas. Bayangkan kalau di atas sungai sudah ada rumah orang, maka yang terjadi yang kalau kita lihat di video maupun di foto itu airnya meluap ke jalan karena tidak ada lagi tempat jalan, sehingga dari kategori air yang ada di jalan itu adalah kategori berlumpur. Oke. Artinya apa? Air sungai yang ada harusnya jalan di sungai itu sudah jalan di jalan. Oke, baik. Ya, baik Pak Faisal. Saya ke Pak Fajar. Pak Fajar, bagaimana menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi? Tentunya diharapkan akan ada segera langkah konkret, utamanya saat ini, apalagi Toli-Toli juga hingga hari ini masih diguyur hujan dengan intensitas deras, Pak. Jangan sampai masyarakat kembali terendam banjir. Silakan Pak Fajar. Iya. Jadi terima kasih sekali ini masukan-masukan dari para narasumber yang telah bersama-sama ikut memikirkan bagaimana Toli-Toli, khususnya kota Toli-Toli, bisa terbebas dari bencana alam banjir. Jadi terkait dengan kondisi yang saat sekarang ini, tentunya tadi yang sudah diambil langkah oleh Pak Bupati Toli-Toli, yaitu tentang penanganan kedaulatan. Itu yang kita kedepankan. Karena kondisi saat sekarang ini kita langsung berhadapan dengan kondisi bencana. Jadi kita kedepankan penanganan kedaulatan. Setelah itu, insya Allah akan kami usulkan untuk pembentukan tim untuk kemudian bisa mengidentifikasi pada areal bantaran Sungai Lembe. Ya, tadi kalau Sungai Tuele ya ini yang insya Allah sudah berproses untuk menuju proses konstruksinya, itu sudah dilakukan identifikasi. Nah, ini kita akan lanjutkan tentunya untuk kajian di Sungai Lembe. Ya, walaupun pada dasarnya sebenarnya ya lagi-lagi bahwa kewenangan terhadap penanganan sungai ini sebetulnya perlu kita ketahui bersama bahwa ini bukan kewenangan daripada kabupaten. Ya. Jadi kewenangan untuk penanganan terhadap pengelolaan sungai sendiri ini adalah kewenangan provinsi. Tapi atas kebijakan Pak Bupati bahwa kita semua harus hadir dalam rangka untuk penanggulangan bencana ini. Jadi pemerintah harus hadir di sana. Jadi sekarang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pangkat Budi Santoso ya terkait ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, kita lakukan juga kolaborasi seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Aristo. Mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Pak Amran tadi bahwa tahun depan penganggaran akan dilakukan. Sudah dilakukan komunikasi di tingkat provinsi. Nah, namun tentunya kita tidak berharap penanganan justru tidak maksimal atau tidak tuntas. Nah, untuk hal ini bagaimana? Apa yang bisa Bapak sampaikan terkait apa juga disampaikan oleh Pak Fajar tadi bahwa terkait kewenangan Pak
Ini kan kewenangan provinsi sehingga lebih maksimal lagi provinsi untuk melakukan penanganan. Silakan Pak Aristo. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kami di Balai Wilayah Sungai Salatiga sudah beberapa kali komunikasi juga dengan teman-teman di Jakarta, karena terkait penganggaran itu kan domainnya ada di teman-teman di kementerian. Kami hanya menerima anggaran untuk melaksanakan eksekusi pekerjaan. Nah, terkait dengan TWL sendiri, sebenarnya kan usulan itu kita sudah beberapa kali usulkan ke Jakarta, akan tetapi yaitu salah satu dinas kriteria yang diminta oleh teman-teman di Direktorat Sungai Pantai adalah masalah lahan ini yang sampai saat ini masih belum ada kejelasannya. Bahkan kalau tidak salah, ingat saya waktu itu tahun 2018 sebenarnya teman-teman Jakarta juga sudah siap untuk mengalokasikan anggaran, akan tetapi karena lahan belum siap, maka anggaran tersebut masih di pending. Nah, ini seandainya boleh kami minta action plan untuk rencana pembebasan lahan di tahun depan, mana yang akan dibebaskan dan kapan kira-kira lahan itu bisa terlaksana atau kapan lahan itu bisa bebas. Kami bisa mencoba mengusulkan kembali, siapa tahu masih bisa dimasukkan ke dalam anggaran tahun depan. Akan tetapi kalau memang tidak bisa, kemungkinan akan masuk di anggaran 2023, menunggu dengan lahan tersebut sudah bisa clear. Dan saya juga mohon info, apakah pembebasan ini akan secara total sepanjang sekitar 4 km di bagian hilir ya, atau kita laksanakan secara bertahap. Nah, ini kami juga mohon info dari teman-teman di kabupaten. Mungkin itu. Terima kasih. Artinya bahwa Balai masih menunggu kesudahan tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk melakukan pembebasan lahan di bantaran sungai ya, di kiri kanan, agar anggaran dari pusat juga bisa segera turun ke Kabupaten Trutoli untuk penanganan banjir. Baik, saya kembali ke Pak Slamet. Tadi yang dibicarakan adalah jangka panjangnya Pak Slamet. Padahal warga saat ini mengharapkan ada solusi jangka pendek. Apalagi saat ini juga Trutoli masih terus diguyur hujan. Nah, apa Pak saran Pak Slamet agar warga bisa mendapatkan penanganan darurat sementara, utamanya terkait kondisi banjir dan kondisi sungai yang seperti digambarkan beberapa narasumber memang sudah cukup memprihatinkan Pak dengan sedimentasinya. Bahkan bisa saya gambarkan Pak, berdasarkan tinjauan kami di lapangan, kira-kira sungai-sungai di Trutoli ini, utamanya Sungai Limba, kedalamannya tidak lebih dari 1 jengkal Pak, karena tingginya sedimentasi. Nah, apa yang bisa diharapkan atau masukan Bapak untuk antisipasi hal ini? Ya, suaranya Pak Slamet, mic-nya Pak. Ya, oke. Baik, silakan Pak. Baik Pak. Ya, silakan Pak. Jadi yang pertama, kalau yang mendesak itu tadi sudah saya sebutkan, nanti saya ulang lagi aja. Jadi yang perlu disampaikan kepada semua pihak, kita ini menghadapi masalah yang besar Pak, jadi masalah air. Kalaupun nanti pekerjaan infrastruktur itu sudah jadi, yang disampaikan Pak Aristo tadi, itu memang peranannya besar untuk menurunkan muka air. Ya. Tapi ke depan, di mana saja kita sekarang tidak boleh mengandalkan kepada infrastruktur. Bahkan kalau kita membangun infrastruktur, kita harus memberitahu kepada pemilik kepentingan keterbatasan infrastruktur itu. Kita nggak boleh membangun tanpa memberi tahu keterbatasannya. Banyak infrastruktur yang sudah dibangun, fungsinya cepat turun karena perilaku masyarakat, karena dasnya berubah. Jadi penyebab banjir ini tidak di sungai, Pak. Jadi penyebab banjir itu ada di luar sungai, ada sedimentasi, ada dipepet dengan rumah-rumah dan lain-lain. Jadi kalau pemerintah pusat melakukan tindakan, itu yang penting adalah siapa yang mengatur warga di situ. Ya. Yang mengatur warga adalah pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, kota. Biasanya itu dilakukan dengan menyusun perda. Perda yang akan nanti yang punya aparat untuk mengatur warga adalah pemerintah daerah. Ya. Ada aparat keamanan, ada aparat
Satpol PP dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang mendesak ya, tadi saya sampaikan ya memperkuat itu tadi yang mengelola yang sudah terjadi ya. Jadi mungkin bantuan-bantuan sanitasi, bantuan kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok itu harus dijamin ya, supaya jangan sampai ada yang kerugiannya tambah besar. Kemudian yang tadi ada disebutkan ada kalau pasang itu sampai kota ya. Jadi itu bisa juga karena kita harus cari. Jadi begini Pak, kita harus cari penyebabnya apa sih ini, diidentifikasi. Kalau perlu diidentifikasi, dirinci lagi. Jadi kayak kerangka ikan itu, misalnya ketemu 5, oh belum rinci nih, 5 yang satu saya rinci lagi, 2, begitu semua sekarang jadi 25 misalnya. Sekarang kita bisa melihat, beberkan siapa yang punya peran di sini, siapa yang kira-kira paling dekat bisa menangani ini. Nah itu kemudian diminta tanggung jawabnya. Oke. Begitu ke depan kita harus melakukan. Terima kasih. Ya, baik. Saya ke Ibu Baby selaku ahli perencana wilayah kota. Kalau kita melihat bahwa memang situasi dan kondisi di Kota Toli-Toli ini kan sudah terjadi Bu ya. Artinya memang kondisi yang ada bahwa seperti digambarkan beberapa narasumber bahwa sungai-sungai kita ini dangkal, kemudian dari hulu ke hilir ini semakin lama semakin menyempit, sehingga saat hujan turun dengan intensitas deras dipastikan sungai tidak lagi mampu menampung debit air. Nah, dengan kondisi yang ada, ini juga masih perlu masukan Ibu. Kira-kira bagaimana penegasan dari pemerintah daerah mengatasi hal yang ada untuk kedepannya, supaya tidak semakin parah lagi kondisi yang ada terkait perencanaan wilayah ini, Bu? Ya, kalau saya kan mungkin sudah tidak lagi membahas secara teknis karena Pak Slamet sudah sangat mumpuni menjelaskan apa yang bisa dilakukan dan beberapa narasumber. Kalau saya, karena saya lebih banyak berkecimpung melihat bahwa masyarakat tuh harus diberitahu aturan tidak boleh membangun bangunan di sekitar sungai karena salah satu alasan persoalan ini kan karena pembebasan lahan. Saya tahu persoalan-persoalan pembangunan kan selalu terkendalanya di situ, sehingga saran konkret saya Pak Bupati untuk ke depan, karena ini kan setiap tahun ya kayaknya. Kalau kita menunggu nanti anggaran dalam proses, masyarakat aja dulu Pak diedukasi lewat forum-forum di kabupaten kota yang sudah ada, agar program-program mereka di masyarakat itu dilakukan edukasi, jangan membangun di sekitaran sungai, jangan membuang sampah. Itu salah satu cara yang paling real yang bisa dilakukan tanpa menunggu anggaran gitu. Karena kalau masyarakat sudah turun, swasta dilibatkan, mudah-mudahan sebagian kecil dari beban pemerintah bisa terbantukan. Karena kalau kita dengarkan tadi harus ada perubahan anggaran, menunggu. Nah, sambil menunggu itu saja Pak yang dilakukan. Karena apa? Jika Bapak, makanya ke depan mohon masukan kami dan pengalaman kami di dalam mendampingi pemerintah daerah, di dalam melakukan perencanaan tiap tahunnya, sebaiknya setiap SKPD Bapak itu supaya melihat bagaimana penanggulangan bencana di dalam setiap perencanaan. Jika ini dilakukan, minimal pertama Pak, target-target mencapai kota layak anak, kota adipura, itu bisa dilakukan tanpa sesaat. Jadi dengan Bapak mencapai target-target penghargaan itu, wilayah Bapak juga bisa terbantukan dalam menghadapi banjir. Mungkin itu masukan konkret kami selalu berada di lapangan. Tapi Ibu Baby, kondisinya saat ini sudah banyak bangunan yang berdiri di bantaran sungai, bahkan untuk Sungai Lembe atau Sungai Lemba seperti digambarkan oleh anggota DPRD kita tadi, bahwa ada juga dapur masyarakat yang berada di atas bantaran sungai. Nah, bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait hal itu? Haruskah ada keberanian untuk dilakukan relokasi? Karena bagaimana Bu? Silakan. Kalau menurut kami, melihat pengalaman kami di Provinsi Gorontalo misalnya, jangan menunggu korban yang lebih banyak Pak. Bapak harus tegas. Kita melihat pemerintahan Pak Ali Sadikin memang dikatakan bahwa beliau bertangan besi, tapi tidak apa-apa dalam kajian-kajian teori pembangunan.
Memang itu harus langkah yang diambil, Pak, tidak bisa tidak. Karena kalau Bapak membiarkan yang korban mereka juga, maka penting mengedukasi masyarakat agar mereka pindah di situ secara sukarela. Karena walaupun anggaran besar, anggaran ada, tetapi di lapangan anggaran itu diapakan, dibagaimanakan. Persoalan kita hari ini kan sudah cukuplah pemerintah pusat menganggarkan segala hal, sampai di lapangan kan terkendalanya di situ. Makanya kami melihat bahwa fakta di lapangan masyarakat harus dilibatkan, harus diikut sertakan agar mereka dengan sukarela keluar dari situ. Oke. Mungkin seperti itu. Ya, baik Pak Bupati Ambaran. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Ibu Baby, bagaimana menurut Pak Bupati ini? Ya, silakan Pak Bupati. Ya, halo. Halo Pak Ambaran. Wawancara sih bahwa RRI. Ya, halo. Iya, Baik. soal Ya. bencana tidak ada suara. Halo Pak Bupati. Baik. Ya, baik. Rupanya Pak Bupati masih sedikit berbincang dengan masyarakat. Mungkin ke Pak Pajar Sukosuhada selaku Kadis PU yang tentunya juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengatasi hal ini. Apa yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, bagaimana tanggapan Pak Pajar? Dan mungkin juga bisa disampaikan terkait apa yang ditayangkan oleh Pak Aristo tadi untuk pembebasan lahan, kira-kira apakah tahun depan ini sudah clear atau bagaimana Pak, supaya Balai Wilayah Sungai juga bisa langsung mengajukan anggaran ke pusat. Silakan Pak Pajar. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, terkait dengan tadi masalah pembebasan lahan, ya tentunya ini butuh biaya yang lumayan besar. Seperti contoh tadi yang saya gambarkan bahwa kisaran untuk taksasi pembebasan Sungai Tuele, ya bantaran Sungai Tuele kanan kirinya itu untuk koridor Sungai Tuele itu setidaknya dibutuhkan pembiayaan ya sekitar 60-an miliar. Ya. Jadi ini suatu hal yang kemudian sangat mustahil lah kalau untuk kemudian kita laksanakan dalam 1 tahun anggaran itu selesai. Nah tentunya hal ini perlu kebijakan politik anggaran yang kemudian nantinya akan dijabarkan dalam skala katakanlah mungkin bisa 3 atau 4 tahun begitu. Nah tentunya hal ini juga kemudian harus mendapatkan dukungan terhadap semua pihak ya, terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lapangan yang nantinya akan bisa mengebaskan masyarakat dari bencana banjir ini. Ya terus terang saja, kondisi ini kan ya katakanlah kalau boleh dibilang sudah carut marut ya, bahwa yang tadinya bantaran sungai kemudian ditempati oleh warga, terus kemudian sungai sendiri, badan sungai sendiri sudah mengalami penetrasi ya, yang kemudian tidak terbendung. Nah ini pelan tapi kegiatan untuk penetrasi terhadap badan sungai ini masif ya, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi tahun depan belum bisa clear untuk pembebasan lokasi baru untuk Tuele Pak Pajar ya? Kalau untuk Tuele ya ini kan kita laksanakan secara bertahap. Ya insya Allah untuk yang tahun ini setelah nanti appraisal turun ya, karena ini dilaksanakan yang nanti pembebasan di Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali, sehingga konsultasi kami dengan pihak BWS Sulawesi 3 ini dilakukan pembebasan yang di bagian hilir dulu, karena amanat secara tinjauan teknis operasional lapangan, teknis konstruksinya itu akan dimulai dari daerah hilir. Baik. Kemudian secara bertahap, kemudian kita mengarah ke arah hulu. Itu baru Sungai Tuele. Nah, kemudian nanti insya Allah akan kita ya katakanlah bentuk tim terpadu terkait identifikasi dengan Sungai Lembe. Yang tentunya kita mulai juga dari hulu sampai ke hilir. Baik. Baik, terima kasih Pak Pajar. Demikian tadi Pak Pajar terkait gambaran yang memang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, di mana untuk Sungai Tuele sendiri sekitar 60 miliar anggaran yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembebasan. Itu belum termasuk Sungai Lemba yang kondisinya juga lebih memprihatinkan. Baik, closing statement dari Pak Faisal Lahaja selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Toli-Toli Bol.
dengan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat, apa yang bisa menjadi penekanan Bapak terkait permasalahan ini agar tidak berlarut-larut atau cepat dicarikan solusinya? Silakan Pak Faisal. Ya, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, ketika kita mengacu kepada sumber anggaran atau pembiayaan melalui BWS, maka agak mustahil ini terjadi. Kenapa? Bukan karena ketidakseriusan, tetapi memang pembebasan lahan di Kabupaten Toli-Toli itu butuh anggaran yang sangat besar, dan itu harus lewat anggaran dari kabupaten. Betul apa yang Pak Fajar sampaikan tadi, 60 miliar itu untuk pembebasan sangat besar, dan kemudian bukan hanya masalah anggarannya yang kurang, tetapi masalah apa yang Ibu Debbie sampaikan tadi. Saya ingin menggambarkan bahwa sungai ini membelah dalam kota, Bu. Jadi kalau hanya sekedar kita mau bertangan besi untuk melakukan pembebasan lahan, tidak semudah itu. Kenapa? Karena betul-betul membelah kota, di pusat kota sungai ini. Sungai Tuele itu berada di pusat kota. Sehingga kemudian agak susah, bahkan menurut saya agak mustahil kemudian bisa ada pembebasan lahan itu sendiri. Nah, saya menyarankan pertama adalah langkah konkret itu adalah kita ke BNPB. Hanya di BNPB lah yang kemudian tidak akan seperti BWS. Jadi ada tahapan kalau di BWS, harus ada pembebasan lahan dulu, baru kemudian itu bisa diciptakan anggarannya. Tetapi kalau di BNPB dengan dokumentasi hasil banjir kemarin, maka BNPB itu punya biaya tak terduga. Nah, kalau dari provinsi itu kecil anggarannya, biaya tak terduga. Saya dapat info biaya tak terduga yang ready hari ini di Provinsi Sulawesi Tengah itu tinggal sekitar 1 miliar. Dan itu tidak cukup hanya untuk Kabupaten Toli-Toli. Sehingga perlu kita ke APBN. Sebentar Pak, saya closing sedikit lagi. Ya, silakan. Nah, maka saya menyampaikan bahwa untuk BWS itu tidak adakah teknik lain lagi ya selain dari adalah pembebasan lahan itu sendiri. Nah, ini perlu dikaji kembali, apakah di sungai itu dibikinkan tanggul sampai tinggi, sampai dengan ketinggian atau bagaimana. Karena kalau rekomendasinya hanya pembebasan lahan, baru itu bisa dikerja, maka ini agak mustahil bisa extend dalam 1-2 tahun. Betul yang Pak Fajar sampaikan, bisa 4-5 tahun, bahkan bisa sampai bertahun-tahun baru ini bisa selesai. Baik. Nah, poinnya apakah ada jalan lainnya? Apakah ada jalan lain selaku teknis ya, selain kemudian pembebasan lahan itu dulu. Baik Pak Faisal, karena waktu kita mungkin saya langsung minta closing statement juga dari BWS terkait apa yang disampaikan oleh Pak Kadis PU dan juga Pak Faisal Lahaja. Tidak adakah cara lain Pak selain BWS juga bisa membantu untuk pembebasan lahan di bantaran sungai ini? Silakan Pak Aristo. Jadi tahun 2017 kami sudah melaksanakan kajian desain terhadap Sungai Tuele sendiri. Dengan pembebasan lahan pun kita sebenarnya harus membuat tanggul setinggi 2,4 meter. Saya khawatir kalau tanpa ada pembebasan tanggul dengan existing ada, itu nanti tinggi tanggulnya memang akan sangat tinggi seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal. Tapi kalau memang itu adalah alternatif terakhir, mungkin nanti kita bisa coba kaji tersendiri. Akan tetapi itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar, dan saya tidak yakin teman-teman di pusat juga akan meng-ACC terhadap desain dan anggaran yang kita butuhkan. Mungkin itu. Baik. Pak Bupati, Pak Amran masih bersama kami, Pak. Halo Pak Bupati. Halo. Ya, mungkin yang terakhir apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat, utamanya di wilayah kota, Pak, terkait langkah yang akan diambil dalam rangka mengatasi banjir untuk penutup kita di dialog ini. Silakan Pak Bupati. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, tentu kan ini musibah Pak. Tentu saya sangat berharap keadaannya musibah ini tentu dari tangan-tangan kita juga dari masyarakat ini sembarang membuang sampah, sembarang tempat menempati pemukiman ini yang seharusnya tidak bisa kita tempati, dia tempati. Itu mulai dari sini harus adalah kesadaran masyarakat supaya jangan merusak ini alam kita, hutan ini. Ini juga hutan-hutan ini, kayu-kayu yang ditebang yang sudah gundul ini kan yang menyebabkan semua banjir Pak. Karena kemarin ini juga barusan terjadi di Toli-Toli. Yang dilewat itu di Lembah. Ya tentu saya berharap
insya Allah saya sebagai pemerintah daerah tentu tidak akan membiarkan begitu saja ini kita punya daerah banjir, kotor. Ya tentu kita banyak cara yang harus kita lakukan, seperti apa yang harus kita lakukan sehingga bisa Toli-Toli akan menjadi lebih baik ke depan, Pak. Itu yang menjadi harapan saya. Oke, Jadi baik. saya hari ini tidak perlu terlalu berretorika, insya Allah ketika saya pulang, saya ajak lagi PU untuk bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau bicara soal teknis, kita bukan orang teknis. Oke. Tapi bagaimana kita akan menggunakan dan memanfaatkan ini orang-orang yang teknis. Saya kira hanya itu Pak yang bisa Baik, saya terima lakukan, kasih Pak yang Bupati. saya bisa sampaikan. Iya, masyarakat menantikan kinerja Bapak, apalagi di pemerintahan baru tentunya ada harapan baru. Baik, saya ke Pak Selamat Budi Santoso. Saya 1 menit Pak, sebelum saya tutup saya 1 menit bisa. Faisal Lahaja. Oke, silakan Pak, 1 menit sebelum ke Pak Selamat dan Ibu Baby. Kami mengajak BWS Balai Wilayah Sungai untuk turun ke Toli-Toli lah kapan waktunya, beserta kita semua bisa ada di sana, sehingga langkah apa yang disampaikan oleh teman-teman dari PU maupun dari Pak Bupati itu bisa kita laksanakan. Sekali lagi kita bukan orang teknis, maka kita butuh orang teknis. Orang teknis itu adalah dari Balai Wilayah Sungai. Baik. Seperti apa? Karena kalau betul-betul hanya mengharapkan terhadap pembebasan, maka saya yakin dan percaya itu 1, 2, sampai 4 tahun itu belum bisa terlaksana. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik, saya ke Pak Selamat Budi Santoso. Pak, closing statement di dialog kita. Tentunya Bapak sudah mendengar bagaimana kompleksitas terkait permasalahan banjir yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Selain masalah anggaran juga kondisi lapangan dan sosial yang ada. Apa yang bisa menjadi penutup dari Bapak bagi semua pihak, utamanya pengambil kebijakan di Toli-Toli mengatasi hal ini? Silakan Pak Selamat. Terima kasih. Yang pertama tentang beberapa alternatif ya. Tadi kan sudah banyak yang menyampaikan, Bu Ebi bagus, Pak Faisal bagus, Balai juga. Jadi tadi kan terbentang beberapa alternatif. Boleh BNPB, bagus itu Pak kalau bisa cepat ya. Kemudian edukasi, komunikasi itu sangat penting ya, sangat penting. Karena infrastruktur juga punya keterbatasan. Jadi alternatif-alternatif itu harus dicoba semua Pak. Kemudian yang penting juga sangat penting saya kira masyarakat itu harus diberitahu bahwa dia jangan jadi bagian dari masalah ya. Jadi artinya mengeluh kemudian menuntut ini, perlu disadarkan bahwa mereka bukan hanya masyarakat ya, semua kita yang tinggal di situ itu harus menjadi bagian dari solusi. Kemudian yang kedua, bisakah tadi kan orang teknis sebenarnya sudah jelas Pak, itu kapasitasnya menurun ya. Bisakah misalnya ya, tadi sudah betul Pak Faisal, Pak Aristo ya, menyatakan harus dari hilir, betul, jangan dari tengah ya, dari hilir. Bisakah misalnya ya gotong royong ya dengan siapa yang bisa mendatangkan doser apa alat atau mungkin cangkul ya, monggo dimulai dari bawah di tempat-tempat yang sempit-sempit mulai dikepras misalnya ya. Kemudian tempat-tempat yang strategis jangan sampai lah seperti rumah sakit sampai tenggelam, harus ada ekstra pengamanan yang ekstra jangan sampai itu Pak, tempat-tempat umum, pasar, kantor-kantor umum. Begitu Pak. Oke, baik. Saya ke Ibu Baby. Ibu Baby, closing statement selaku ahli perencanaan dengan menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Apa yang bisa menjadi masukan penting bagi Ibu agar permasalahan ini segera ditangani Ibu sehingga masyarakat bisa nyaman dan tenang karena memang masyarakat utamanya di kawasan kota setiap hujan turun pasti deg-degan Bu karena pasti akan banjir. Silakan Ibu Baby. Baik, terima kasih. Kalau closing statement saya pertama tetap Pak Bupati harus mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa dia adalah bagian dari jalan keluar, jangan sampai menjadi bagian dari permasalahan. Itu pertama. Yang kedua, gerakan forum-forum masyarakat yang memang sudah ada di wilayah kabupaten provinsi Pak. Karena kalau hanya berpikir untuk persoalan hari ini, maka persoalan itu tiap tahun akan datang. Yang ketiga, butuh keberanian dan kemauan untuk mengajak masyarakat. Karena partisipasi masyarakat dalam kajian dan faktanya adalah bagian dari sedikit menyelesaikan masalah. Itu saja mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Baby, untuk Pak Bupati, Pak Amran.
Untuk Pak Selamat Budi Santoso, Pak Faisal Lahja, dan juga Pak Aristo yang sudah berdialog, berbincang, dan juga Kadis PU Kabupaten Toli-Toli. Tentunya masyarakat menantikan tindak lanjut dari apa yang kita perbincangkan, utamanya untuk jangka pendek agar permasalahan banjir dapat segera diatasi sehingga masyarakat tidak harus setiap hari mengepel lantai rumahnya, mencuci pakaiannya yang terendam lumpur akibat banjir di saat musim penghujan seperti saat ini. Akhirnya, saya Sardono mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita berpisah dan jumpa lagi dengan topik yang berbeda. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Tahukah Anda, kata corona pertama kali diperkenalkan oleh sejumlah ahli virologi dalam